Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah multimedia saya akan bahas tentang web blog di Blogspot. Ini salah satu platform blog ya, selain di WordPress juga ada. Nah, karena saya akan fokus di Blogspot yang lebih mudah. Nah, kemudian nanti akan bahas ini tentang bagaimana apa itu blogger itu, hal yang dibutuhkan, langkah-langkah cara membuat blog di Blogger, kemudian membuat blog lebih menarik. Nah, pada intinya pada pembahasan kali ini ya, nanti poin-poinnya ada di membuat blog yang lebih menarik. Bagaimana cara membuat tampilan blog itu profesional. Nah, apa itu Blogger? Blogger itu merupakan salah satu platform layanan pembuatan blog gratis milik Google ya sendiri. Platform ini sebenarnya pertama kali dikembangkan oleh Pira Labs ya, namun dibeli oleh Google pada tahun 2003. Kemudian hal yang dibutuhkan tentunya email ya. Email di sini karena Blogspot ya atau Blogger itu email Gmail, kemudian akun di blogger.com sendiri, kemudian template ya, nanti kita akan di template tersebut, kemudian kontennya tentunya. Konten ini tentunya mengikuti dari tema dari blog yang nanti akan dibuat. Apakah tema tentang pendidikan atau misalnya tema tentang jalan-jalan atau yang lain ya, tentunya kontennya harus mengikuti dari tema. Langkah-langkah membuatnya saya buat simple aja seperti ini. Dari buka blogger.com, kemudian masuk ke akun Google, setelah itu buat blog baru dan nama URL blog. Nama URL blog ini tentunya tergantung kesediaan dari blog ya, karena sudah banyak sekali ya blog yang dibuat, ternyata tidak ada redundant data untuk nama. Jadi nama blog itu atau URL dari blog itu pasti berbeda ya. Kemudian ini caranya ya, jadi buat di btemplate untuk template ya, untuk template di blog, buka btemplate.com, kemudian download ya template yang kita inginkan, cari di ekstrak, nanti XML-nya di-upload di blog kita sendiri. Nah, kemudian ini hasil perubahannya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung aja praktek ya. Praktek pertama, ini saya sudah punya blog sebenarnya, ada 3 blog nih, ilmu desain grafis, blog Murin Auludin, dan tugas mahasiswa. Jadi yang pertama, buka dulu blogger.com, kemudian masuk ya, saya masuknya hampir sama seperti email Gmail kalian masing-masing ya. Di sini setelah buka bloggernya, kalau memang belum ada blognya, biasanya isinya kosong. Nanti di sini ya tinggal buat blog baru ya, blog baru, misalnya judulnya misalnya tentang cloud computing, misalnya seperti itu ya. Coba klik berikutnya. Nah, ini URL atau alamat blog ini pasti beda-beda, makanya belum tentu sama. Misalnya saya coba buat cloud computing ya. Nah, di sini ada keterangan, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Artinya tidak tersedia bisa juga sudah dipakai oleh orang lain. Jadi misalnya saya seperti ini, masih juga enggak. Misalnya new cloud computing, atau misal new, saya ada ini. Nah, ini tersedia seperti contohnya. Memang idealnya nama URL atau nama dari URL blognya itu kita usahakan ya, namanya blog gratis ya. Jadi memang domainnya harus sesuai dengan, misalkan blogspot.com, berarti blogspot.com belakangnya. Jadi biasanya paling ideal nama URL itu yang pertama mudah ditulis, kemudian yang kedua mudah diingat, yang ketiga mudah diucapkan ya. Jadi ini kan contoh saja karena memang sudah banyak dipakai ya. Saya juga pakai yang Anda saja, new street computing.blogspot.com, nantinya seperti itu ya. Misalnya ini karena sudah tersedia ya, contoh aja, nanti kalian bisa searching masing-masing ya, tulis nama blognya atau URL-nya yang tersedia.
Kalau tidak, berarti coba terus yang tersedia. Ya, karena blog ada juga yang kalau domain yang .com misalnya tidak ada apa namanya subdomain blogspot, ya berarti harus beli. Yang biasanya beli di com juga ada ya. Murah biasanya kalau yang com itu ya sekitar 100 ribuan per tahun kalau blog. Nah, ini langsung saja, ini misalnya sudah tersedia, saya pilih simpan. Ya, saya pilih simpan. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, sudah kita blok. Di sini ada sudah tentang cloud computing tadi untuk temanya. Ada postingan, statistik, komentar. Nah, misal saya coba lihat contoh blognya ya. Contoh blognya. Nah, blog defaultnya seperti ini ya, belum ada tulisan apapun ya, belum ada tulisan apapun. Misalnya contoh saja buat data, saya coba posting baru ya, posting baru. Ya, di sini ada judul tentang cloud computing. Misalnya saya akan coba cari ini aja untuk datanya. Gambar cloud computing misalnya. Saya ambil gambar contohnya untuk sini aja ya. Misalnya saya mau upload ya satu artikel dulu, contoh buat contoh saja biar ada isinya. Untuk computing saya paste aja di sini ya. Kemudian saya lihat tadi sisipkan gambar ya. Caranya bagaimana? Diklik misal posisi mau gambar di mana. Misal saya ingin gambar tersebut ada di sebelah kiri ya, kiri atas ya, tinggal klik di sini, kemudian sisipkan gambar, upload dari komputer. Misal tadi saya sudah simpan satu gambar. Nah, ini ya, misalnya open. Seperti ini. Nah, kalau misal seperti ini, tinggal kalau saya klik gambarnya nanti ada beberapa pengaturan alignmentnya. Misal saya pilih yang rata kiri atau alignment left. Nah, di sini. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan artikel-artikel tersebut. Misal tentang cloud computing ini, misal tentang komputer ya, bisa tentang komputer. Jadi label ini bisa juga kita sebagai kategori. Ya, kategori yang nanti ke depan kita akan buat beberapa kategori, misal kategori komputer atau kategori teori, kategori praktek ya, misalnya seperti itu ya. Misalnya di sini saya komputer gitu ya, kategori komputer misalnya. Kemudian kalau sudah di sini, kalau misal memang mau diatur, kita uploadnya sekarang, kemudian nanti akan akan tampil di kalau ini kan langsung nih otomatis ya, langsung. Kalau misalnya mau di setel tanggalnya, berarti tinggal tanggal setel ya gitu. Kemudian permalink, kalau misalnya ini permalingnya mau khusus bisa. Kemudian apa nih, HTML. Kalau yang otomatis tadi judulnya, kemudian di sini nama blognya, kemudian ada tahun, ada bulan, kemudian judul dari artikel tersebut. Ini kalau misalnya yang otomatis. Tapi kalau mau buat khusus ya silakan aja ya. Saya buat otomatis semuanya. Kemudian langsung publikasi, konfirmasi. Nah, kalau sudah
saya tinggal lihat, refresh saja seperti ini. Nah, di sini sudah ada, sudah tampil ya untuk artikelnya. Kemudian saya buat artikel yang kedua misalnya, biar ada dua. Misal di sini cloud computing dalam praktek. Misalnya judulnya seperti itu. Ya, saya mau saya paste saja. Nah, kemudian saya ambil gambar juga, misalnya dari sini. Saya masuk sini. Simpan. Kemudian saya ambil di sini. Sama ya, tadi upload dari komputer, kemudian pilih file, download tadi ya. Oke, pilih, kemudian align left. Oke, kalau sudah misalnya di terkait dengan praktek. Jadi ini buat kategori ya, nanti contoh aja ini ya. Publikasi, konfirmasi. Nah, di sini kalau kita refresh akan ada dua artikel yang sudah diupload ya. Nah, di sini simpelnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana saya ingin mengubah tampilan dari blog kita ini? Ya, tadi disebutkan untuk tampilan atau template-nya bisa di-download nanti di btemplates.com. Ya, ini alamatnya btemplates.com. Kalau sudah, di sini ada beberapa template ya, beberapa template. Nanti Anda bisa pilih ya salah satu. Misalnya saya pingin template-nya seperti ini. LMS Education ini. Contoh saya pingin lihat demonya dulu boleh. Misal saya pingin lihat demo, template-nya seperti apa, kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditaruh di web blog kita, nanti template-nya tampilannya akan seperti ini kira-kira ya. Nah, baru kalau misal diputuskan memang saya mau download ini, berarti langsung aja download dari template ini. Bisa langsung download dari sini ya, download template. Ini ada yang berbayar, ya, ada yang versi gratis. Nah, kita pilih yang versi gratis saja dulu ya, free download. Nah, sudah terdownload. Kita lihat ya, sini ya. Nah, ini setelah di download ya, kemudian coba saya ekstrak dulu. Ya, ekstrak dulu. Saya butuhnya nanti file XML-nya ya. Setelah diekstrak, kita lihat, oh ya sudah ada file XML-nya ini. Nah, kemudian berikutnya saya ke blog ya, ke blog yang tadi, pilih tema ya, pilih tema. Nah, kemudian di sini, nah ini tema yang sekarang nih, Contemporary Life. Kemudian pilih ya di tanda panah yang ke bawah ini, saya klik, kemudian pulihkan. Nah, saya pulihkan di sini, baru tadi kita pilih upload. Nah, upload. Setelah upload, cari XML dari tema yang tadi kita, atau template yang tadi kita download. Nah, di sini ada file XML-nya nih, ditentukan tipenya XML dokumen. Nah, saya klik.
Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terpasang nih custom. Kemudian sesuaikan. Saya simpan aja, sesuaikan. Nah, kita coba lihat ya, di refresh tadi ya. Di refresh. Nah, sudah berubah tema yang tadi kita pilih. Ya, tinggal nanti dirapikan saja. Ya, setelah ini sudah berhasil, kita rapikan. Nah, rapihnya di mana? Nah, ini butuh keahlian HTML. Itu kalau nggak salah sudah dapat mata kuliah tentang HTML dan CSS, itu kalian bisa di situ. Nanti untuk mengubahnya bisa dari tata letak, ya, tata letak, ya, di situ. Nah, di sini. Nah, setiap template itu tentunya tata letaknya beda-beda, ya, tergantung dari templatenya. Ya, ini tata letak. Jadi ini untuk sidebarnya, link menunya, kemudian ada sosial medianya, ada menu utama, logo, nah, kemudian ada header. Nah, ini untuk apa? Title blocknya, menunya. Nah, itu setiap tadi saya sampaikan ya, setiap template beda-beda nanti. Nah, kita lihat untuk templatenya di sini, misalnya contohnya di sini ada tentang ya, kurang ini tentang cloud computing, dan ini logonya. Yang kemudian kita bisa juga ubah nih, jadi ya tentang di edit nih, tadi salah ya, edit, kita letak di sini tentang cloud computing, misalnya seperti itu. Simpan, terus saya refresh, sudah berubah di sini tentang cloud computing, misalnya seperti itu. Kemudian, nah di sini ada home, item, kontak. Nah, di mana nih ubahnya? Ada nggak di tata letak? Ya, mudah-mudahan sih ada, mudah-mudahan. Coba ini tadi habis tentang gitu ya. Kita lihat blok menu, kita coba lihat blok menu. Kita lihat blok menu. Ada nggak blok? Ah, di sini ada home, item gitu ya. Misal di sini home, kemudian item ini yang kedua. Saya mau di sini tentang kami, ya. Edit item ini tentang kami, ya. Nanti linknya belakang, nanti linknya ini kita buat dulu page misalnya tentang kami, baru nanti linknya taruh di sini. Contoh misalnya. Ya, saya batalkan dulu. Kemudian saya mau buat postingan di sini, halaman. Postingannya misalnya halaman. Nah, halaman pertama saya klik kanan dulu ya, biar lebih mudah. Nah, ini tentang kemudian halaman, tambah halaman baru ya, halaman baru misalnya di sini tentang kami ya. Kami, nah isinya misalnya ini. Misalnya tentang kami, saya isi dengan ini, ya. Kemudian sini ya, misalnya contoh ini aja. Kemudian misalnya tanpa ada gambar, atau misal kasih gambar nggak apa-apa, di sini gambar. Tujuan tentang kami ini sebenarnya untuk mengamalkan saya sepatah ada, kemudian sertifikat segala macam nanti disampaikan di sini, ya. Mohon maaf. Nah, kemudian publikasikan, konfirmasi. Nah, ini tentang kami page ya, bentuknya page ya. Kalau misalnya mau tadi diklik ya tentang kami, kita lihat, klik aja sini. Ini tentang kami, tampilannya seperti ini. Nah, link inilah nanti saya copy, yang page ini, link ini saya copy ya di tadi, misalnya tadi di blok menu ya. Nah, di item ini saya klik dulu tentang kami.
linknya ini tadi ya. Kemudian kalau sudah, simpan. Nah, kalau yang lain apa, misalnya kita buat dulu tentang kami, kemudian materi ya, materi kuliah misalnya. Ini contohnya saja ya, materi kuliah, linknya 0, simpan. Nanti bisa, nanti yang link lain kita ubah, misalnya galeri foto, simpan. Kemudian saya ubah lagi di sini, misalnya download ya, download, simpan. Oke, kalau sudah, simpan ya. Kemudian saya coba refresh di sini ya, klik. Apakah sudah berubah? Nah, di sini sudah berubah ya. Home, tentang kami, materi kuliah, galeri foto, download, dan kontak. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini untuk apa? Untuk tadi artikelnya, artikel misalnya ini jangan course nih, misalnya saya ubah, ada nggak di tata letak tadi? Di sini ada nggak course? Nah, sebentar. Nah, course list ya. Ini bisa diedit ya. Klik. Nah, di sini judulnya saya ganti artikel terbaru. Artikel terbaru misalnya, simpan. Oke, saya simpan, coba di sini saya refresh. Nah, di sini ganti ya, artikel terbaru. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Ini bisa dilanjutkan ya, untuk konten-kontennya sesuai seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut kita diskusikan di kelas ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan. Nah, tentunya kalau ada pertanyaan tentang mendasar atau pertanyaan teknisnya, nanti bisa didiskusikan di kelas. Oke, itu saja materi hari ini. Apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.